kita coba ketik masukkan create database latihan titik koma spasi, dan database tersebut udah jadi nih, kita udah buat. Coba kita lihat ada di perintah show database. Nah, di sini udah ada nih untuk latihan. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita memakai si database ini. Caranya gimana? Kita klik ataupun kita ketik use latihan, karena kita mau pakainya untuk di database latihan. Nah, database sudah kita pakai nih, kita masukkan. Setelah itu di dalam database ada sebuah table ya. Nah, sekarang tabelnya ini kita masukin aja nih. Kita membuat table create table. Jangan lupa pakai buka kurung ya, buka kurung. Gue mau bikin tabelnya ini, oh sorry, di sini letaknya salah. Gue mau bikin tabelnya ini adalah biodata. Terus isi dari biodata tersebut apa aja sih, gitu kan? Nah, yang pertama adalah mungkin nomor KTP. Oh iya, gue mau ngasih tahu di sini karena database hanya bisa membaca pada teks ini ya, apa underscore ya. Kalau dia pakai spasi dia nggak bisa. Nomor KTP. Jangan lupa kita masukkan unsur-unsurnya. Nah, unsur ini ada 3. Sekarang kita belajar ke unsur ataupun ke ini ya, tipe data ya. Yang pertama adalah integer. Integer itu untuk apa sih? Integer ini adalah untuk memasukkan tipe data yang bersifat angka. Terus ada lagi char. Char itu apa sih? Char itu adalah karakter. Karakter yang bersifat teks ataupun dia hanya bisa input teks ya. Dan yang ketiga adalah varchar. Varchar itu adalah variabel karakter. Dan variabel karakter ini bisa campuran antara angka dan teks. Sekarang gue pengen pakainya adalah varchar nih ataupun integer. Integer deh, contoh ya. Kita masukin integer. Nah, kita kasih nih integer kita ini ataupun tipe data kita ini mau di tipe ataupun dijumlahin berapa kalimatnya kita tentuin. Misalkan contoh karena kita buat latihan aja ya, gue masukin 3 deh. 3. Setelah itu unsur apa lagi nih atau komponen apa lagi nih? Dibiasakan kalau untuk nomor-nomor identitas itu dipakaikan dengan primary key ataupun key. Key ini berfungsi untuk apa sih? Key ini berfungsi untuk supaya si identitas tersebut ataupun si data tersebut tidak bisa diduplikasi. Misalkan contoh nih, kita buat dulu ya kan. Setelah itu setelah komponen primary key kita isi not null. Biasakan. Karena kenapa gua sarankan untuk not null? Kalau not null itu supaya tidak bisa dikosongkan ataupun data harus diisi nih. Oke, kita udah kan. Terus gua mau nulis nama lengkap. Kalau nama gini ataupun alamat ataupun yang lain gue biasa pakai varchar. Varchar 100 gue kasih dan ini not null. Oke, setelah itu tanggal lahir ataupun jangan deh, umur kita pakai integer lagi, kita kasih tipe data atau jumlah datanya adalah 2 dan di sini kita isi lagi not null. Oke, setelah itu kita tutup kurung, kita cek 2 dan kalau udah tandanya gini, tandanya query udah oke dan table atau database sudah terbuat ya. Nah, setelah itu kita mau ngeliat ini gimana sih ngeliat tabelnya? Kita masukkan perintah show table. Nah, udah jadi nih biodata nih. Kita mau lihat nih, ketika kita pengen ngisi atau insert si data ini, kita lupa ada komponen apa aja sih di dalam ini. Oke, kita langsung aja klik desk. Desk itu adalah deskripsi ya. Deskripsi. Ini jangan sampai lupa untuk hal ini. Description ataupun deskripsi. Nah, setelah itu coba kita masukkan biodata. Nah, ini udah ada nih lengkap nih. Nomor KTP, tipenya adalah integer, tipe datanya null ataupun bisa dikosongkan tidak.
jenis key-nya adalah primary key, dan bawahnya juga sama. Nah, setelah ini kita mau ngisinya gimana sih? Oke, kita langsung aja masukkan insert into biodata values. Gue orang Indonesia men, jadi kadang-kadang lidah gue suka ketukar deh. Nah, kita buka kurung lagi nih. Nah, bedanya kalau kita ngisi insert dari CMD ini, kita pakai ketik 1. Nah, misalkan kita urut lagi nih nomor KTP, karena jumlah datanya adalah 3. Jadi gue masukin angka ngasal ya, 1, 2, 3. Oke, kita kasih koma, kita masukin tanda petik lagi. Setelah itu kita masukkan nama lengkap gue, Muhammad Fatur Rahman Wahyutama. Nah, di sini bisa kalian pakai spasi karena ini adalah isi dari tables tersebut. Setelah itu kita kasih lagi titik dan koma, tambahin titik lagi untuk kita ngisi umur. Umur gue adalah 23 tahun. 23. Oke, setelah udahnya kita tutup kurung lagi dan titik koma. Dan segera kita enter. Oke, kalau udah kayak gini tandanya juga udah jadi ya. Nah, gimana sih kita ngelihat apapun yang udah kita buat di tables tersebut? Masukkan query atau sintak select from biodata. Kita enter dan di sini nama gue, nomor gue, dan udah ada nih men di sini men. Nah, selanjutnya adalah next video gue bakal bahas kupas tuntas lagi tentang MySQL ini. Mungkin part kali ini gue akhir sampai sini aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue dan share video gue jika bermanfaat. Dan gue mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Oke, sekian dari gue dan thanks.